itu kali ini sama Mama dibahas ya tentang manfaat biji-bijian yang ada di pakan kenari. Dan kalau untuk burung kenari itu sama kayak manusia lagi. Kalau misalnya manusia itu butuh 4 sehat 5 sempurna untuk makan, untuk sehat, ya sama burung juga dia butuh karbohidrat, protein, mineral, vitamin yang komplit biar dia juga sehat. Ya. Terus ada biji-bijian lain lagi sih yang sebenarnya nggak terlalu sering dipakai juga sih gitu. Ada biji lobak. Nah, biji lobak ini sebenarnya kenari suka. Kenari suka sama biji lobak. Kenapa? Karena kulitnya empuk. Kulitnya empuk. Terus dia kandungan lemaknya banyak banget. Nah, cuman jadinya cepet gendut. Nah, kenarinya cepet banget gendut. Iya. Nah, biasanya Mama ngasihnya nggak di saat yang biasa-biasa aja. Di saat kenari butuh untuk ngelolohin anaknya. Nah, karena dia bagus banget sih untuk anak kenari yang masih diloloh itu, kan dia gampang dicerna karena kan kulitnya juga empuk. Nah, untuk membantu pencernaannya juga. Terus udah mau itu terus gampang dikasih, jadi lemak. Nah, itu gitu. Itu biji lobak. Itu mah nggak terlalu sering sih Mama pakai, mah ya. Mama nggak terlalu sering pakai itu. Terus ada lagi itu biji selada. Nah, biji selada ini pakan khusus untuk kenari hijau. Iya. Jadi karena itu karena mungkin selada kan sayuran warna hijau. Nah, itu tuh menaikkan warna hijau pada kenari hijau. Khusus kenari hijau ya. Terus habis itu ada lagi biji fumain. Nah, biji fumain ini biasanya bagus sih sebenarnya gitu. Karena untuk dia gacor. Wah, bagus banget. Gacornya gitu, cuman sifatnya candu. Jadi dia ketagihan, kecanduan kenarinya. Kalau misalnya dikasih itu dia stamina bagus banget. Wah, gacornya nggak berhenti-berhenti. Bagus. Suaranya wah gitu. Tapi ketika kita berhenti ngasihnya, dianya jadi diem, loyo. Nah, itu. Mama mah nggak menyarankan ya, sama sekali nggak menyarankan juga untuk teman-teman. Saya nggak menyarankan untuk pemakaian biji fumain. Nah, lebih baik niger aja udah cukup gitu. Kita nggak perlulah ngasih fumain, kasihan kenarinya kalau sampai kecanduan. Ya. Ada lagi biji hafer. Hafer itu biji gandum. Biji gandum. Iya. Biji gandum ini keras, kulitnya keras banget. Keras ya. Fungsinya buat apa? Nah, kan kadang itu paruhnya burung kenari kan suka diosek-osek, akhirnya kan jadi runcing. Ya, kalau terlalu runcing kita kasih hafer. Karena hafer kulitnya keras, dia gigit-gigit itu kan paruhnya tumpul akhirnya paruhnya gitu. Iya ya. Karena kan keras banget. Gitu. Tapi sebenarnya dalamnya bagus. Gandum itu kan serat. Iya, serat. Iya, vitaminnya juga bagus. Cuman fungsi lainnya dia untuk menumpulkan paruhnya yang terlalu runcing. Ya, jadi kalau darurat bisa dikasih ya. Bisa. Kalau terlalu runcing kan ada ya yang runcing banget ya dianya. Tajam banget paruhnya aku lihat. Karena setiap kali dia beres makan selalu digesek-gesek kan. Diasah, iya. Biar nggak ketutupan gitu sama makanan. Mungkin biji-bijian lainnya ada juga sih gitu, cuman jarang dipakai. Biasanya untuk ngeracik pakan kenari itu cukup dari kenari seed, biji sawi, millet putih, niger sama jewawut. Nanti untuk komposisinya dibahas nanti di akhir. Wah, di akhir berarti ya. Jadi biar staminanya oke. Iya. Terus ada pakan lain lagi, IF. IF-nya ini bukan jangkrik ya. Karena dia bukan pemakan serangga. Iya, bukan kenari itu pemakan biji-bijian dan sayur-sayuran dan buah-buahan. Betul. Iya. Biasanya kalau IF-nya itu dia dikasih sawi, sosin,
Sosin alias sawi deh. Mau sawi yang hijau boleh, ya. Mau sawi yang putih oke juga gitu. Mau pakcoy, kan yang kecil-kecil itu boleh gitu. Iya, boleh. Itu sama bagusnya. Ini tuh bagus banget loh. Sawi ini bagus banget untuk kenari, untuk stamina. Untuk stamina dan juga untuk vitamin, mineral itu semua terpenuhi di sawi. Jadi dia punya peranan penting loh sawi itu. Ya. Kita jangan lupa ngasihin IF tiap hari ya. Iya. Mau sawi kan gampang ya nyarinya di pasar. Nyari. Mau kita tanam juga bisa. Iya, bisa. Dari biji sawi yang hitam itu. Iya. Bisa. Terus ada lagi apel. Apel Merah. Apel Yang merah itu bagus banget buat kenari. Biar suaranya kristal. Suaranya wah, kristal bagus banget. Kenari itu gitu. Pakai apa? Apel merah. Apel merah ya. Iya. Terus ada lagi mentimun. Oh iya, mentimun bonteng atau bonteng. Iya, mentimun atau bonteng. Kalau di Jawa Barat ya disebutnya bonteng. Disebutnya bonteng. Kalau di yang lain mah mentimun, ketimun sama. Fungsinya apa nih? Tadi kan Mama udah sempat bahas nih. Oh iya, buat ngurusin ya. Iya, betul. Jadi dia melunturkan lemak-lemak yang ada biasanya di perut kenari kelihatan kalau pas ditangkap, kita tangkap ditiup. Wah, kelihatan perutnya tuh kuning, gendut gitu. Nah, itu lemak-lemak itu harus dibuang gitu. Karena apa? Kalau itu lemak ada gendut, dianya pasti males bunyi. Bener. Pasti males bunyi dianya. Iya. Nah, mentimun ini fungsinya untuk melunturkan lemak-lemak yang ada di perut kenari gitu. Terus fungsi lainnya lagi apa? Nah, dia itu kan gini, suka ada dahak di sini ya. Anunya kenari itu di tenggorokan. Iya. Itu suka ada lendir. Nah, lendir itu bisa dihilangkan dengan mentimun. Ketika dia makan mentimun, lendirnya hilang di tenggorokan. Akhirnya dia suaranya bisa bagus gitu. Jadi mentimun juga banyak ya manfaatnya. Manfaatnya bagus. Nah, ada lagi oyong atau gambas. Iya, kalau di sini disebutnya oyong. Kalau itu biasanya gambas ya. Itu biasa dibelah jadi 2 aja. Kan kulitnya keras. Nah, dia yang dimakan itu bukan kulitnya. Dalamnya dia makan dalamnya yang warna putih itu. Itu dimakan gitu. Nah, itu sama sih fungsinya gitu. Sama kayak mentimun lagi. Untuk pakan tambahan ya. Ya, untuk IF-nya. Iya, untuk IF-nya lagi. Oh iya, Mama lupa. Tadi untuk ngomong-ngomong masalah kenari gendut, kenari gemuk, sangkar itu berpengaruh juga loh. Sangkar tuh sangat berpengaruh sama gendut kurusnya burung. Kan pernah ngebahas loh. Pernah dan videonya ada di ada di atas ini. Ya, ada di atas ini ya. Yaitu untuk membahas sangkarnya ya. Untuk full tentang sangkar. Bukan sangkar saja tapi aksesoris juga ya. Iya, betul. Kan semuanya ternyata punya peranan penting loh. Tempat makan, tempat minum, terus semua tancepan yang buat buah itu. Iya. Itu sangat berpengaruh. Nah, terus balik lagi ke sayur ya. Iya, balik lagi. Balik lagi ke sayur. Sayur ada apa lagi ya, Yo? Oh iya, IF-nya itu telur rebus. Oh iya, telur puyuh rebus. yang direbus. Nah, itu juga bagus loh. Biasanya dipakai, kalau Mama ya, biasanya dipakai waktu anakan kenari udah lepas lolohan. Jadi dia harus mulai makan sendiri. Nah, itu kita bantu dengan telur puyuh yang udah direbus. Kan empuk ya? Nah, ketika dia makan biji-bijian tuh berusaha untuk makan biji-bijian, otomatis masih sedikit kan yang kepecah ya, kemakan sama dia. Nah, kita kasih telur puyuh yang direbus. Ketika dia makan itu staminanya masih tetap kuat, nggak akan kurus gitu. Ketika dia udah makan, udah masuk remaja, telur rebusnya itu mulai dikurangin. Bahkan pemakaiannya berhenti dulu karena takutnya dia terlalu gendut. Nah, terus nanti bisa dilanjutkan lagi, kan bisa dicek tiap hari. Oh, dia kalau terlalu kurus, nyilet, dibantu lagi dengan telur puyuh rebus. Iya.
Terus untuk yang ternak, ya posisi udah kawin mau bertelur, kita kasih juga. Jadi untuk pembentukan telurnya dia bagus juga. Buat. Terus apa lagi ya? Oh iya, ada lagi daun pace. Nah, daun pace ini daun pace. Iya. Oh, daun pace. Itu tetap ngasihnya mah kayak kita ngasih sosen aja, digantungin gitu aja. Nah, nanti dia dimakan. Nah, daun pace ini fungsinya untuk ini serak dia, lendir-lendir yang ada di sini tuh hilang. Jadi khusus untuk suara kenari kalau daun pace ini. Gitu. Nah, ini banyak lagi sih sebenarnya untuk sayur-sayuran IF-nya ini. Ada jagung muda, jagung itu dimakan juga. Kalau untuk apa? Anakan kenari atau kenari yang itu bagus. Itu vitamin apa semua terpenuhi juga loh sama jagung. Bagus jagung, ada balakutak itu punggung sotong. Punggung sotong itu bagus untuk asinan sih sebenarnya, untuk kenari mah gitu. Tapi itu kalsiumnya tinggi kan. Nah, itu bagus, itu kenari juga suka kok dimakanin sampai habis. Sotongnya suka digantungkan pakai. Iya, digantung pakai gantungan buah kan. Terus nanti dimakanin sama dia habis. Macam-macam sih, masih banyak lagi untuk makanan untuk IF kenari itu nanti boleh dicoba gitu, bagus kok itu untuk kenari. IF itu sangat berpengaruh penting untuk kenari. Nah, itu untuk makanannya. Nanti ini mama bonusin lagi untuk minuman ya. Minuman untuk kenari. Mama mah jarang sih untuk pakai vitamin-vitamin yang dijual di pasaran. Karena dengan yang ada aja udah cukup kok untuk bikin staminanya dia kuat. Yang pertama ada air garam. Tapi garamnya jangan banyak-banyak. Asin nanti. Asin ya, keasinan. Iya. Itu kasih sedikit aja gitu. Gimana? Sedikit aja, cuman sedikit, ambil aja sedikit. Nah, itu dikocek-kocek. Gitu. Itu untuk mineral, kan garam itu untuk mineral. Iya, mineral. Nah, itu bagus kok. Bagus untuk kenari. Ketika diminum dia mineralnya kan terpenuhi. Iya, itu bagus. Terus ada lagi madu. Air madu. Air madu. Enak nih, manis. Iya. Biasanya mama pakai yang original, jangan yang rasa-rasa. Original. Asli, madu asli. Yang asli. Itu pakainya juga paling satu tempat minum itu cuman setengah sendok teh aja madunya. Terus diaduk biar rata kan, biar tercampur semua. Itu bagus untuk stamina burung dan juga untuk dia gatel di sini. Gatelnya tuh bukan gatel sakit ya. Gatel pengen bunyi. Nah, dia tuh merangsang bunyi juga gitu. Begitu ya. Terus minuman selanjutnya Bikompleks. Bikompleks iya, dilarutkan di air gitu. Jadi diminum itu staminanya kuat kok burung. Jadi tahan angin juga dia. Iya. Biasanya itu aja sih gitu. Mama pakainya itu aja. Untuk sayur-sayuran lain ada wortel. Wortel itu khusus buat mata ya. Kenari warna merah. Kenari warna merah. Jadi untuk beta karotennya itu bikin pigmen beta karoten yang terkandung di wortel itu bikin warna merah di bulu merah itu keluar. Begitu ya. Iya, makanya kan kalau di peternak kenari merah rata-rata pasti dikasihnya wortel gitu. IF-nya wortel ya. Iya, IF-nya wortel. Gitu. Macam-macam lagi sih kalau untuk sayur-sayuran yang dipakai itu banyak banget sih gitu. Dan itu semuanya bermanfaat. Ya, mungkin segini dulu ya pembahasannya. Kali ini udah beres ya untuk biji-bijian kenari, IF dan juga minumannya gitu. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih ya. Racikannya lupa nih. Racikannya lupa. Racikannya lupa. Nanti ditulis juga. Ya, sama mama disebutin dulu ya. Biasanya racikannya ini untuk kenari seed itu 48%. Lalu biji sawinya itu 25%. Terus lanjut lagi niger
Nigernya itu sekitar 18%. Iya. Terus lanjut sama jewawut. Jewawut. Tuh kunyit. Nah, Kunyit. kunyitnya sebanyak 6%. Dan yang terakhir yang paling sedikit itu millet. Millet. Milletnya sekitar 5% aja. Nah, itu dicampur diaduk jadi satu sampai merata. Sampai merata. Terus ngasihnya nggak sebanyak ini. Ngasihnya itu satu tempat ini itu cukup 1,5 sendok makan sampai 2 sendok makan aja sehari. Segitu. Kenapa sih dibatasin segitu juga? Jadi biar makanannya, misalnya dia suka makan kenari seed aja ya kan? Nah, udah beres dia makan kenari seed udah habis, dia kan masih lapar. Iya. Kenari itu termasuk yang suka makan terus-terusan. Iya. Nah, aku lihat juga suka banyak makan terus-terusan. Nah, ketika dia ngeliat kenari seednya habis tapi masih lapar, otomatis dia makan biji-bijian yang lain. Iya. Nah, akhirnya kan pasti terpenuhi. Iya juga 4 sehat, ya. 5 sempurna. Jadi yang dimakan bukan kenari seed aja, yang lain juga ikut dimakan karena semua itu ternyata kan bagus. Saling mendukung gitu. Iya. Itu itu sih mama biasanya seperti itu. Iya. Nah, karena rahasianya udah disampaikan, sekarang Jadi, kita terima tutup dulu. kasih, ya. Terima kasih. Hatur nuhun. Dadah. Dadah.